Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Putri Rahmawati Channel, apa kabar hari ini? Terima kasih banyak yang sudah stay tune sampai episode hari ini. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Dan kali ini aku kedatangan makeup artis dari Yogyakarta. Makeup artis yang super humble, yang super ceriwit, yang super pokoknya kalian pasti tahu ya yang super-supernya ya kan. Pokoknya kalau yang super itu udah jelas pasti kalian ngerti nih gitu ya. Oke Kak Ana, jadi gini, bisnis makeup artis zaman sekarang itu merupakan salah satu usaha yang banyak diminati orang ya. Dan banyak orang-orang yang berpikir bisnis makeup artis itu menjadi peluang yang sangat besar untuk mendapatkan cuan yang sangat besar, yang mereka pikir seperti itu. Nah, kali ini kita akan kita akan bercerita-cerita sharing tentang merintis makeup ya. Jadi untuk teman-teman pemula yang memang berpikir aku pengen merintis makeup untuk sampingan atau bahkan untuk pekerjaan utama, nanti kita bisa sharing-sharing bersama ya. Jadi kita akan ngomongin tentang gimana sih merintis makeup itu, nggak cuma hanya gimana sih aku bisa dapet duit gede gitu. Dan kita harus tahu dulu ya Kak ya, merintis makeup itu tidaklah mudah, semuanya itu ada prosesnya ya, jadi memang nggak instan seperti itu. Oke, baik langsung aja ya Kak Hana. Kenapa Kak Hana itu mau terjun ke dalam dunia makeup? Sebelumnya perkenalkan, nama aku Hana Ariesta. Halo Kak Hana Ariesta. Udah tahu pasti. Ya, semua orang udah tahu ya pasti. Siapa sih yang nggak tahu dia ya? Pertanyaannya apa Bu? Aduh, diulangin lagi. Perkenalkan dulu aja Bu. Oh, ya. Oke Bu. Nama saya Hana Ariesta, IG-nya Hana Ariesta Makeup, jangan lupa di follow ya. Boleh, nanti akan ada link di bawah untuk make up-nya dari Kak Hana dan link Instagram dari Dea. Oke, nanti ada linknya ya. Jadi teman-teman yang ingin tahu portofolionya dari Kak Hana dan Kak Dea nanti bisa klik link di bawah. Oke? Monggo. Baik Kak Hana. Kak Hana kenapa ingin terjun ke dalam dunia make up? Jadi awalnya itu aku tuh tidak suka sama make up sama sekali. Bahkan sampai sekarang untuk make up aku sendiri aku kurang suka karena sejujurnya kulit aku tuh sensitif banget kalau misalnya ditempelin sama make up. Betul, gitu. betul. Nah, jadi ini sedikit cerita ya. Jadi waktu juga nggak apa-apa. banyak nggak apa ya. Banyak apa-apa, justru itu yang bikin teman-teman suka karena mendengar cerita dari Kak Hana. Jadi dulu waktu kuliah itu kan ada KKN juga kan. Ya, waktu KKN setelah selesai KKN tuh orang tua aku terutama mamaku tuh pengen ngeharapin anaknya jadi mandiri. Jadi mandirinya kayak bisa make up, bisa nyuci baju, gitu. bisa nyuci piring gitu-gitu. Ya sebenarnya aku kalau misalnya nyuci piring ya bisa lah sis gitu. Cuman emang dulu tuh jarang banget gitu kan. Tapi setelah selesai KKN, mamaku lihat aku kayak, kok kamu malah nggak bisa make up sih, terus kamu nggak bisa masak juga gitu. Karena tuh dulu waktu aku KKN, ibu KKN-nya tuh baik banget. Jadi waktu aku mau bantuin masak nggak dibolehin. Oh gitu. Kayak mau bantuin nyuci juga nggak dibolehin. Udah nggak usah aja gitu. Jadi kan kayak nggak dilatih kan sebenarnya. Gitu. Ya walaupun sebenarnya KKN itu sebenarnya bukan untuk melatih aku menjadi mandiri juga, tapi orang tua aku ngeharapin itu di aku gitu loh, terutama juga bisa make up karena aku cewek gitu. Iya, betul. Nah, terus setelah selesai KKN, mamaku merifatin aku make up, ngajarin aku nyuci pakaian. Aduh malu. Jadi dulu nggak bisa nyuci pakaian. Sebenarnya tuh sebenarnya bisa nyuci pakaian, cuman jarang banget gitu loh. Nah, jadi kayak ya udah deh aku mau kuliah aja, aku males juga nyuci, ada laundry juga gitu. Ada mama juga yang bisa nyuciin. Dulu mikirnya gitu. Ya Allah malu banget, jangan ditiru guys. Jangan ditiru Not, nggak boleh itu. Terus habis selesai KKN mamaku merifatin aku make up. Nah aku awalnya nggak mau, jadi aku kayak
nggak usah deh, ngapain sih make up, aku nggak suka make up soalnya, kayak gitu. Terus mamaku ternyata udah ngelunasin privatnya itu. Jadi mamaku itu, aku privatnya sama anaknya temennya mamaku. Itu beauty self atau make upin orang lain? Self make up. Jadi harusnya itu self make up buat aku, tapi kan mamaku ngambil 4 kali pertemuan. Wow, luar biasa. Luar biasa bukan Bun? Mamaku niat banget kan sampai segitunya. 4 kali pertemuan, 1 kali pertemuannya itu self make up, 3 kalinya aku make upin orang. Itu di tahun? Itu di tahun 2018 akhir. Terus dari situ, dari les make up? Jadi dari les make up itu, setelah les make up aku langsung kayak terketuk gitu loh hatinya, karena papaku bilang kalau kamu pengen make up, papa modelin di awal kayak gitu. Kayak gitu. Terus akhirnya aku bilang, oh ya udahlah, aku mikir-mikir, ya udah deh nggak apa-apa. Papaku tuh waktu itu modelingnya 1 juta. Dulu aku mikirnya 1 juta, ih ngapain 1 juta, banyak banget gitu kan. Gak usah banyak-banyak, make up cuma ini aja. Waktu udah dikasih 1 juta nih, aku ke toko Mutiara waktu itu, toko kosmetik Mutiara yang ada di Jogja. Tuh kayak, ya Allah 1 juta kurang sis ternyata. Ya Allah, jadi aku dengan 1 juta itu cuma punya 1 shade semua, foundation 1 shade, bedak 1 shade, gincu 1 shade, semuanya 1 shade semua, nggak punya banyak lebih dari itu. Dari situ aku kayak make upin sahabat-sahabatku kuliah. Aku bilang, aku make upin sini, aku make upin. Dulu waktu lihat hasil make up kayak udah seneng banget, kayak aku keren, bisa make upin orang akhirnya aku gitu. Tapi kalau jadi cantik gara-gara gue kan gitu. Tapi kalau dilihat sekarang, ya Allah, alisnya kayak ulet bulu say. Ya udah deh, dari situ tuh aku kayak ya udahlah, tak kembangin terus. Jadi selama 3 bulan itu tuh aku iseng-iseng buat IG, terus aku upload di Instagram aja. Aku niatnya kayak cuma ya udahlah upload aja. Terus aku dulu mikirnya kayak nggak kayak kalau misalnya dapat klien, nggak mikir sampai dapat klien. Jadi ya udahlah make up dulu aja kayak gitu. Ternyata 3 bulan kemudian setelah aku buat portofolio terus, ada masuk klien 1, 2. Pertama kan wisuda dulu kayak gitu. Karena dulu di 2018 2019 kan wisuda masih banyak ya. Alhamdulillah ya. Kamis, Rabu, Kamis, Sabtu biasanya dan itu yang namanya universitas di Jogja itu kan banyak banget ya, dan mereka itu biasanya jadwalnya beda-beda. Jarang ada yang bareng ya. Misalkan mungkin kalau UGM UN dia bisa bareng, tapi itu pun nggak semua gelombang pasti bareng. Pasti ada gelombang berapa periode berapa gitu ya. Kan ada yang wisuda 1 hari 2 sesi ya kan, pagi sama siang. Jadi kayak sebenarnya itu menguntungkan ya bagi MUA. Ya betul. Cuannya alhamdulillah dalam 1 hari udah ngalahin PNS. Aduh amin. Aduh ya Allah, selawatin dulu. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan dari merintis kita bisa menjadi orang yang sukses. Pokoknya nggak cuma hanya ya udah deh merintis cuma dapat segini. Insya Allah nanti setelah corona sudah benar-benar kita dari 2020 ya. Dari 2020 tuh benar-benar kayak ngerasain banget nggak sih, kayak ya Allah belum ada klien datang. Iya benar. Ya Allah banget. Kok cuma photoshoot, terus kadang juga ditawar-tawar. Ya nggak sih, ngerasain nggak sih Mbak harga corona, Mbak harga promo, padahal kita beli bedak bukan harga corona. Ya nggak sih, beli foundation nggak ada yang harga corona, semuanya harga normal gitu kan. Itu tuh kadang juga membuat kita juga yang para MUA tuh kayak yang aduh gimana ya, yang nggak enak hati. Cuma kita juga butuh gitu lah, gimana ya, tetap itu sebuah pekerjaan kita gitu. Dan mudah-mudahan nanti ketika corona sudah mulai mereda, alhamdulillah di Indonesia dan seluruh negara sudah, seluruh dunia, seluruh negara tuh sudah mulai mereda. Mudah-mudahan kembali normal lagi. Pekerjaan di sektor apapun mudah-mudahan kembali, perekonomiannya juga kembali membaik. Gitu. Amin ya Allah. Oke, terus bagaimana tuh Kak setelah make upin wisuda? Jadi setelah make upin wisuda dulu di 2018 itu berapa lama make upin wisuda dulu, terus kemudian meningkat menjadi make upin wedding itu kapan tuh Kak?
Mulai wedding ya. Mulai wedding. Sebenarnya mulai wedding itu aku tahun 2019. Tak pikir. Oh, tahun 2019 bulan Oktober. Itu pertama kali aku megang wedding. Sebenarnya di waktu aku pertama kali megang wisuda itu sebenarnya udah kayak deg-degan gitu loh, ya Allah nanti alisnya gimana ya kayak gitu-gitu. Betul, Ya Allah betul. gini. Bahkan make up wisuda waktu itu pertama kali aku pegang 1 orang 2 jam sis udah kayak make up wedding sekarang ya. Aduh ya Allah ya sebenarnya kayak gitu sih, sebenarnya butuh proses juga untuk latihan-latihan terus juga kan teman-teman. Betul. Terus waktu dari wisuda ke wedding itu kayak sebenarnya waktu awal-awal tuh kayak aduh aku pede nggak ya sebenarnya ini udah pantas belum aku menerima wedding ini. Tapi kalau misalnya nggak diambil mau kapan lagi ya kan? Iya, kesempatan. Jadi mulai dari situ untungnya itu juga teman yang wedding tuh teman aku sendiri. Jadi kayak temanku malah kayak aku percaya kamu Han. Oh ya oke, siap. Jadi kayak aku memberikan yang terbaik terus gitu loh kalau untuk apapun itu make upnya gitu sih sebenarnya. Berapa lama pada waktu itu merintis itu make up in graduation dulu sampai ke make up ada wedding masuk? Jadi itu aku dapet wisuda itu 2018 bulan November 2018. Terus dapat weddingnya Oktober 2019, hampir setahun sih. 1 tahun ya. Jadi merintisnya dari mulai graduation, prewedding, ada prewedding ya? Ada. Graduation, prewedding, tunangan, 1 tahun baru ke wedding. Oke. Oke. Terus untuk Kak Dea sendiri bagaimana Kak Dea? Halo semuanya. Halo. Yang belum kenal aku, karena kalau Hana pasti udah kenal semua ya kan. Kalau aku kan belum tentu yang kenal. Belum tentu ada yang Belum mengenal. tentu ada yang gitu. mengenal. Jadinya perkenalkan, nama aku Dea. Instagramnya Dea Haris. Dea, iya. Dea Hair_is gitulah. Pokoknya Dea Haris gitu. Aku tuh apa ya? Aku hairstylist lah ya bahasanya. Hairstylist terus awal merintis. Jadi sejujurnya aku tuh nggak ada passion sama sekali di dunia perambut-rambutan, perhijab-hijaban ini. Semuanya itu dimulai. Aduh, boleh cerita nih? Boleh banget, namanya terjun. Oh iya. Aduh, jangan emosi dong. Aduh, ya emosi. Namaste. Oke, jadi awal mula pertama kali aku kenapa bisa terjun di dunia hairstylist ini, karena pertama kali sejujurnya ini agak panjang nih ceritanya. Boleh. Iya, jadi Durasi masih ada. jadi 2015 itu aku kan KKN. Nah, KKN itu aku dapat pacar. Oke, kalau ini beda ya, kakaknya dapat pacar. Iya, dapat pacar. Biasa. Sama ya, sama-sama Cinlok gitu. KKN dapat pacar. Abis Ya. itu udah mantan sih, itu mantanku itu. Siapa tuh Kak? Adalah. Kamu yang nonton. Terus mantanku itu satu kosan sama yang sekarang suaminya Mbak Ulia. Mas Sutris namanya. Nah, satu kosan mereka. Terus abis itu sering diajak main bareng. Nah, terus aku lupa itu tahun 2016 atau 2017 tuh awal-awalnya aku. Jadi kayak setauku tuh dulu Mbak Ulia kayaknya punya partner. Ya. Nah, terus partnernya itu nggak tahu jadi MUA apa gimana ya. Terus awalnya tuh aku cuma suruh nemenin dia karena kan dulu dia belum nikah kan. Terus kan kalau berangkat pagi-pagi tuh kan agak rawan ya Bun, karena kita kan cewek-cewek gitu. Terus awalnya itu cuma nemenin Mbak Ulia kayak make up wisuda dulu. Kayaknya 2016 2017 Mbak Ulia juga masih awal-awal gitu loh. 2017. 2016 masih awal-awal. Terus abis itu cuma nemenin aja tuh, liatin dia make up sambil nungguin kayak gitu. Terus lama-lama diajarin lah sama Mbak Ulia. Dulu kan masih dulu tapi masih pegangnya hijab sih. Awalnya itu masih hijab stylist aja sih. Terus abis itu diajarin hijab. Dulu kan hijabnya modelnya yang hijab bawang tuh loh, yang banyak tuh loh. Nah, yang itu berlayer-layer. Nah, itu diajarin lah sama Mbak Ulia. Terus habis itu dulu soalnya seingatku dia juga pernah sebenarnya dia bisa. Cuma kalau MUA mungkin udah make up hijabin capek ya. Itu terus awalnya aku diajarin sama dia. Terus habis itu dia dapat pokoknya suatu hari dapat klien hairdo gitu. Mbak Ulia. Mbak Ulia. Terus habis itu
aku disuruh belajar lah itu. Oke. Jadi sama Mbak Ulia dipanggilin sama MA juga namanya Mbak Yuni. Oke, Mbak oke. Yuni ini bisa hairdo, terus aku kayak diajarin sebentar Hairdo gitu, simple hairdo gitu. simple dasarnya kayak gimana kayak gitu. Udah habis itu semingguan setelah itu kayaknya terus aku mulai praktek pertama untuk hairstylist hairdo, tapi itu kayak udah tahun berapa ya Mbak, kayaknya 2018-an deh. Maksudnya aku awalnya tuh hijab Hijab-hijab lama dulu gitu loh. gitu. Hijab lama, soalnya dulu kan memang belajar hijab yang tumpuk-tumpuk itu memang agak lama ya. Aku kan belajar dari YouTube, terus kan maksudnya modelnya kan banyak banget ya Mbak ya. Jadinya tuh kayak belajar terus gitu loh. Jadinya aku dulu mikirnya kayak oh ya udah fokus hijab aja kayak gitu. Oke. Terus akhirnya tapi diajarin hairdo kan, terus ya udah akhirnya belajar sendiri sampai sekarang sih gitu. Tapi pada waktu itu ketika tiba-tiba ke hairstylist gitu kan, itu kan gajlok ya namanya. Iya. Jadi pada waktu itu udah punya alat hairstylist, apa itu juga belum gitu Enggak atau sih, pakai enggak. alat seadanya atau gimana? Waktu pertama di hairstylist, jadi semuanya itu tuh dipinjemin sama Mbak Ulia. Soalnya memang waktu subhanallah. aku hairstylist itu tuh sebenarnya kayak nggak ada niatan, bener-bener nggak ada niatan, bener-bener kayak cuma yaudah nemenin Mbak Ulia aja gitu loh. Karena waktu itu sejujurnya aku masih kuliah, jadinya kayak sama orang tua aku juga masih kayak nggak boleh gitu loh. Jadi aku kayak masih agak ngumpet-ngumpet dulu sih Oke. sebenarnya kayak gitu. Jadinya tapi ya memang awalnya nggak sengaja itu aja sih. Terus jadi Awal nggak dari nggak sengaja, sengaja, menjadi kebiasaan. Kebiasaan. Dan Karena- menjadi hobi, jadi Iya. kesenangan kan kalau kayak gitu. Alhamdulillah Oke, ya. Alhamdulillah. Oke. Terus untuk tujuan kalian kan merintis make up dan merintis hijabdo atau hairdo gitu walaupun tidak disengaja misalkan atau memang Kak Hana itu disuruh sama orang tuaku gitu. Tapi kan setelah itu pasti ada tujuan kan. Gak mungkin nggak ada tujuan, namanya orang hidup, orang berumah tangga, orang apa pasti punya tujuan masing-masing gitulah. Untuk Kak Hana sendiri dan Kak Dea sendiri nih, tujuannya apa ketika merintis make up dan merintis hairdo dan hijab gitu? Kalau untuk aku sih tujuannya karena dulu sejujurnya aku jadi aku kuliahnya di kimia UGM. Nah aku Oke. tuh nggak cocok sama kimia. aku kayak nggak paham gitu loh sih sama Oke. kimia, sedih banget. Nah jadi kayak dulu waktu masuk awal kimia tuh sebenarnya mau keluar dari UGM, pengen Aku pindah. nggak kuat. Aku mau pindah statistik. Aku dulu kan pengen matematika kan, pengen matematika kalau nggak statistik, mau pindah statistik UI aja deh nggak apa-apa gitu. Tapi sama orang tuh nggak dibolehin. Jadi kayak udah kamu tuh lagi adaptasi tuh di kimia kayak gitu. Oke. Nah, tapi kok semakin ke sini adaptasi Semakin terus ya, maksudnya IPK-nya adaptasi terus sih. Segitu terus IPK-nya kagak naik-naik ya kan. Kan agak stres ya, Bun. Kayaknya nggak agak stres, sudah Emang stres kan? terus ya udah, habis itu di semester agak akhir itu aku mikir aduh aku besok kerjanya apa ya, soalnya teman-temanku kuliah tuh udah pada mikir aku pengen kerja di pabrik ini, aku pengen kerja di pabrik ini, di perusahaan ini. Aduh padahal aku nggak ada kepikiran sama sekali mau pabrik mana ya kan. Iya. Soalnya waktu PKL di kimia tuh aku juga ini setiap seminggu sekali sakit gitu loh, karena mencium bau aroma kimianya tuh kayak nggak kuat aku. Molekul-molekulnya gitu ya. Kayak kurang kuat kalau buat badan aku gitu. Terus akhirnya aku udah nemuin make up, jadi aku kayak mikir oh iya ya mendingan apa aku di make up aja ya kayak gitu, daripada aku nggak dapat pekerjaan, istilahnya kayak gitulah ya, daripada nanti waktu udah lulus aku nganggur, itu tambah agak jadi omongan ya sis kayak gitu kan. Jadi kayak ya udahlah aku mulai make up waktu kuliah juga gitu. Selesai KKN itu. Selesai KKN itu. Jadi kayak aku selesai KKN sambil aku nggak ngerjain skripsi, sambil aku nggak ngerjain. jadi tapi ya Allah, tapi aku kayak bersyukur banget punya temen, ya Allah, temenku namanya Evi. Halo Kak Evi. Halo Evi. Baik banget dia, karena dia tuh kayak kalau misalnya aku ada job make up di luar, dia kayak yang ngerjain skripsiku dulu, karena kita kan satu tema kan. Dia ngehandle, soalnya kan kalau ngerjain skripsi di kimia kan harus di lab kan, harus Iya, nyampurin betul. bahan-bahan kimianya kayak gitu tuh Evi yang
ngehandle kayak gitu-gitu. Gitu. Karena kan kita harus ke lab dari pagi, biasanya dari pagi sampai sore itu Bener biasanya banget. gitu. Aku di lab itu dari jam 6 pagi sampai kelar jam 5 sore kayak gitu-gitu terus gitu sih sebenarnya. Jadi tujuan utamaku karena pada awalnya daripada aku tidak dapat kerjaan, mendingan aku di make up aja, dan alhamdulillah ya aku juga nyaman sih di make up ini, alhamdulillah nyaman banget. Setelah terjun di dalam dunia makeup itu kan pada akhirnya sudah menemukan passion di dalam diri gitu. Iya. Oke, aku di make up ternyata aku seneng nih gitu kan. Nah, setelah itu ada tujuan lain nggak gitu? Karena tadinya awalnya cuma yaudah daripada gue nggak dapat kerjaan, biarin deh nggak apa-apa. Ada nggak tujuan lain? Tujuan lain buat kedepannya? Yes. Tujuan lain kedepannya sih sebenarnya kayak salah satunya adalah insya Allah cuannya menjanjikan ya sih. Insya Allah, amin Insya Allah. amin ya rabbal alamin. Nah, menjanjikan itu, terus kan juga bantu perekonomian keluarga juga kan, karena corona kan. Betul. Nah, terus orang tuaku kebetulan juga wirausaha, jadi kan pada turun Ya, naik turun. Gitu. Jadi tujuannya itu, terus sama tujuannya adalah ini sih mengumpulkan duit untuk Rabi ya kan. Oke. Menikah. Jadi Kak Hana sudah berpikir ingin menikah dari sekarang. Amin. Jadi Tempatnya udah ngebet sih oh ngebat. Iya. Masalahnya yang laki-lakinya gimana nih? Insya Allah sih ada. Insya Allah ada. Cuma ngebetnya ngebet dia gitu. Makanya dia yang pontang-panting cari duit karena ngebet itu. Oke. Kayaknya sih bener ya gitu. Bener kayaknya gitu deh. Iya benar-benar gitu sih. Oke, ya mudah-mudahan ya teman-teman, kita doakan bersama-sama, mudahan niat baiknya Kak Hana menikah disegerakan. Amin ya Allah. Kerja sama klien minta doa, Minta doa supaya cepet nikah gitu ya. Mudah-mudahan ya teman-teman, kita doakan bersama-sama. Mudahan ini ditonton sama 10 juta rakyat Indonesia. Jadi kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan malaikat, mudah-mudahan make upnya lancar, banyak rezekinya, dan disegerakan untuk menikah. Amin ya Allah. Sama sih, aku juga sama. Oh, iya, Juga doa buat aku juga. Yuk kita bertiga loh. Iya bismillah. Iya betul. Amin ya Allah. Oke, terus kita lanjut untuk Kak Dea-nya sendiri. Bagaimana Kak Dea tujuannya? Jangan bilang Rabi lagi nih. Enggak. Enggak, beda. Itu Hana, itu bagiannya Hana. Oke. Jadi awalnya aku sebenarnya bingung sih kalau ditanya tujuannya tuh apa, tapi Oke. aku tuh mikirnya kayak gini dulu awal-awal nge-hairdo itu kan sebenarnya colong-colongan ya. Oke. Dan itu tuh agak gimana ya, pro kontra lah sama orang tuaku. Karena mungkin orang tua mikirnya kalau anakku lagi kuliah di sambil kerja takut nggak fokus, nanti ada iya. kuliahnya yang terbengkelai. Bener. Karena pasti ada orang tua yang menginginkan aku pokoknya harus anakku kuliah sampai selesai dulu, sarjana dulu baru kerja. Ya gitu. kayak gitu. Bener banget sih itu. Dan emang waktu aku awal-awal merintis itu aku lagi skripsi. Nah skripsi itu kan kalau nggak dipegang 2 minggu hilang ya. Nggak dibuka 2 minggu hilang semua ya. Karena kan? udah bad mood kan kadang Udah bad gitu. mood. Terus abis itu nggak tahu sih emang pas lagi momen-momennya skripsi itu ketemulah si Mbak Ulia, terus malah jadi terjun ke itu kan. Terus aku sebenarnya itu menikmati banget karena itu kan escape ya, aku kayak ya udah nggak usah skripsian lagi. Langsung lulus ya deh. jangan dicontoh pokoknya ya kayak gitu. Terus Kita tuh kayak nggak usah dicontohin, kita tuh jelek banget ya deh. maksudnya kan ya diambil baiknya, yang jelek jangan dicontoh gitu loh. Iya betul. Kayak gitu. Terus tapi lama-lama aku jadi mikir kayak aku bisa kok Bu. Awalnya tuh aku lama-lama jadi pembuktian buat orang tua aku tuh. Jadi aku tuh bisa Jadi lulus. punya motivasi. Aku Nih tuh- Bu, aku bisa kerja sambil nyelesain kuliah gitu. Akhirnya kan Oke. alhamdulillah kuliahku lulus dan udah nyambi kerja gitu loh. Bahkan waktu itu sebelum aku wisuda aku kerja dulu paginya. Luar biasa ya sis. Jadi itu tuh ibarat aku tuh lagi punya hajat, itu uang punya hajat, tapi aku harus cari duit buat bayar hajatanku. Bener gak sih? Bener
bener banget. Nah kayak gitulah awalnya itu ya buat pembuktian sama orang tua aku sih kalau aku tuh bisa kayak gitu loh, karena ya aku nggak tahu sih, mungkin emang keluargaku tuh nggak ada yang dari dunia makeup, jadi mungkin waktu pertama kali denger kalau kegiatanku di Jogja selain kuliah itu jadi hairstylist tuh kayak apa tuh? Iya. Kegiatannya apa? Emang ada duitnya kayak gitu loh. Aku tuh lebih kayak, aku kan orangnya kayak kalau dikecilin tuh kayak oke, gue bisa buktiin gue lebih baik dari apa yang memang gitu orang pikirkan gitu. Jadi awalnya sih karena itu, terus tapi lama-lama juga lama-lama kan ya orang kan jadi tahu kan gitu. Terus sampai kesininya ya alhamdulillah. Waktu itu juga aku kan kuliah 7 tahun ya Mbak. Jangan dicontoh lagi-lagi. Jangan dicontoh lagi-lagi, jangan dicontoh. Kuliah aku 7 tahun karena ya itu aku sambi-sambi kan. Terus abis itu aku tuh wisuda, aku tuh udah lulus 2019, cuma dapat giliran wisudanya itu 2020 Februari. Yang mana Maret 2020 tuh udah corona lockdown ya kan. Nah, terus aku tuh bersyukur karena alhamdulillah lulus itu aku udah ada hairdo kayak ada tambahan kerjaan, freelance gitu, setidaknya tuh bisa membantu untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin ketika setelah selesai lulus ada corona kan banyak orang yang lagi di PHK, WFH dan lain-lain, pengurangan karyawan, dan mungkin ketika udah selesai lulus ijazah itu tuh masih disimpan dulu gitu. Dan pasti mungkin kalau nggak ada freelance ini kan mungkin masih kayak, Bu, aku minta duit dong gitu. Mungkin kayak gitu ya. Mungkin kalaupun memang lagi sepi kan, tetap corona kemarin masih sepi-sepinya gitu sepi-sepi, ya. Ya mungkin minta tapi masih nggak semuanya. Jadi maksudnya setengah-setengah atau paling nggak itu kan sudah meringankan gitu sih. At least tuh aku setelah lulus tuh aku nggak bingung mau ngapain kayak gitu loh. Ada kegiatan yang bisa aku lakukan kayak gitu loh. Betul. Gitu sih. Oke, jadi poinnya itu karena termotivasi gimana aku harus membuktikan sama orang-orang yang sudah ya mungkin sudah meremehkan gitu ya. Jadi aku harus bisa lebih baik lagi gitu. Oke Kak, jadi gini, menurut Kak Hana dan menurut Kak Dea, bagaimana sih proses merintis make up? Terus kemudian apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan ketika kita sudah mau terjun ke dalam dunia make up gitu? Pasti banyak banget kan gitu kan. Oke, boleh diceritakan dulu, monggo dari siapa dulu? Ayo, sud. Gimana tadi Pak pertanyaannya? Proses merintis dan yang memang harus dipersiapkan teman-teman ketika terjun ke dalam dunia make up, hairdo atau hair stylist itu apa aja gitu? Mungkin sama ya, yang pertama itu niat sih. Oh jelas, niat. Betul. Bener-bener fokus buat masalahnya kayak gini kan. Aku tuh punya temen yang, ini nggak ngomongin temen sih, cuma aku punya temen yang dia pengen jadi MUA. Cuma kayak nggak fokus gitu loh, kayak masih iya enggak, nanti pada akhirnya kayak nggak jalan gitu loh. Menurutku kayak gitu sih. Jadi kalau caranya itu ya satu niat, yang kedua bener-bener fokusnya tuh banyak ya, kayak misal bener-bener kalau makeup mungkin portofolio. Kalau makeup mungkin dari awal ngumpulin modal. Itu kan harus fokus juga ya. Harus kalau misal memang kan nggak semua orang punya finansial yang sama ya. Nah, mungkin fokusnya fokus nyisihin duit buat beli make up. Perintilannya kan banyak. Terus habis itu fokus buat bikin portofolio kayak gitu sih. Yang penting pokoknya rutin aja sih, niat, fokus, apalagi kan. Pokoknya gitu aja sih menurutku. Insya Allah kayak gitu. Dan kalau zaman sekarang mungkin ada lagi itu harus rajin posting ya. Jadi itu penting banget sih menurutku. Dulu tuh sejujurnya awal-awal aku nge-hairdo tuh aku nggak pernah posting. Jadi tuh kayak ya udah gitu loh, pakai Instagram Mbak Ulia, dia yang posting kayak gitu. Cuma aku belum punya Instagram pribadi gitu loh. Cuma setelah aku punya Instagram pribadi tuh bisa kerasa gitu loh.
mungkin jadi banyak yang lihat, pakai hashtag itu kan juga sangat-sangat berpengaruh kan buat nanti dilihat orang, mungkin dia dari luar kota, dari Magelang atau dari mana kan bisa lihat punya kita kayak gitu. Itu sih yang penting. Berarti niat, fokus. Oke, niat, fokus, mental juga harus ya, mental harus ya, karena gini loh, make up kan sekarang udah banyak macamnya. Nah, ketika kita tidak punya mental yang kuat ya, kita tuh nggak bisa survive. Karena maksudnya gini, tangan orang kan artnya beda-beda. Jadi make up itu juga harus latihan terus ya, supaya dia bisa rapi, bisa bikin alis serat, bisa alisnya nggak harus serat deh, tapi dia alis biasa, tapi kan alis biasa pun juga harus jelas bentuknya ya. Itu kan juga semuanya dari kebiasaan. Nah, teman-teman itu yang baru pemula, misalkan dia make upnya misalkan baru bisa terafia seperti ini, dan ternyata ada komentar, jelek banget sih, atau misalkan ya kan nanti ada klien yang apa, Mbak kok gini sih, ini loh kayak gini, ini kayak gini, pasti kayak gitu itu, dan itu harus siap mental banget ya di situ. Terus kemudian mau untuk dikritik ya, mau banget itu dikritik. Jadi kalau kita memang, karena gini, memang makeup itu nggak ada baik dan buruk, semuanya itu menurut aku sesuai dengan takaran MUA masing-masing, karena punya karakter masing-masing. Cuma kan orang itu bisa menilai rapi dan tidaknya, itu bisa menilai ya untuk klien gitu ya. Nah, itu teman-teman yang pemula, yang memang benar-benar ibaratnya benar-benar baru latihan, itu harus kuat mentalnya. Ketika memang kalian dikritik oleh klien, di saat itu juga jangan down, dan itu benar-benar untuk motivasi kalian. Oke, aku sekarang nggak bisa bikin alis kayak gini, aku dikritik alisku jinjut sebelah, alisku beda sebelah atau kayak gimana, atau alisku misalkan apa ya, belum bagus, atau pokoknya semuanya dan itu kan kalian bisa termotivasi, aku harus nabung, gimana caranya aku harus memperbaiki teknik les di tempat MUA yang memang itu sesuai sama pilihan teman-teman ya, misalnya signature-nya teman-teman di mana itu les, dan di situ kan teman-teman akhirnya mendapatkan teknik make up yang memang akan didapatkan. Nah, itu dia yang memang harus dipersiapkan banget mental supaya bisa survive gitu. Intinya nggak minder aja sih. Betul. Karena kan kita start semua pekerjaan ini kan beda-beda ya. Betul. Misal start 2018 ada 2019, jadi kan memang jam terbangnya kan beda-beda, jadi mungkin yang dihasilkan juga berbeda, tapi kan bukan berarti itu jelek kan, maksudnya semuanya kan memang harus belajar dari awal kayak gitu. Oke, proses dan nikmati prosesnya ya, karena itu sih proses itu yang bisa membuat kita belajar ya. Jadi kayak kita dapat klien yang telat misalkan hari ini, berarti kita harus belajar besok lagi gimana caranya klien itu nggak boleh telat, karena nanti berpengaruh sama pekerjaan kita ya kan. Itu memanajemen waktu itu juga penting untuk MUA, disiplin ya kan gitu. Itu hal-hal seperti itu tuh harus ditanamkan menjadi seorang MUA. Jadi bukan hanya anak pramuka yang disiplin, tapi seorang MUA juga sama ya kan, kita juga gitu. Oke, terima kasih banyak Kak untuk sesi podcast pertama. Kita nanti akan lanjut ke sesi podcast selanjutnya. Oke, tunggu ya, tunggu di next episode selanjutnya. Stay tune ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.